pagi anak-anak, hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita akan saat teduh bersama, kita akan naikkan pujian Semua Baik. Segala puji dan syukur Tuhan hanya untuk kebaikan-Mu saja. Terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapak, kami mau belajar akan firman-Mu. Firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kami melakukan setiap aktivitas kami pada hari ini. Berikan kami hikmat Tuhan sehingga kami boleh memahami, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sekarang kalian siapkan terlebih dahulu Alkitab kalian ya. Jika sudah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 32. Misiani akan bacakan buat kita semua. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Oke, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Paulus, di mana kehidupan Paulus itu pernah difitnah sehingga dengan jelas di sini dikatakan di pengadilan dia tidak bersalah. Nah, tetapi di sini Paulus memilih untuk naik banding dengan tujuan jika kita dibaca dari buku Saat Teduh, tujuan dia untuk naik banding bukan hanya semata-mata dia mau berlama-lama menjadi tawanan, tetapi mungkin ini kesempatan buat Paulus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui perjalanannya. Nah, anak-anak, kita mau belajar di sini bahwa Paulus memilih untuk repot. Dia tidak sekedar menerima semua putusan pengadilan, tetapi dia mau berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, Tuhan juga izinkan dalam kehidupan kita, terkadang kita diizinkan untuk memilih mau repot, ya. Sama seperti Paulus memilih mau repot, kita juga diizinkan memilih mau repot. Jika memang anak-anak dalam kehidupan kalian, kalian sudah mempertahankan sebuah kebenaran, tapi kalian diminta untuk mengalah. Nah, di sini dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Jika memang kalian merasa itu benar, kalian harus berani untuk mengungkapkannya. Jangan malah ya sudahlah, daripada nanti saya repot, saya diganggu, lebih baik saya menerima apa keputusannya. Daripada saya nanti tidak disukai, ya sudahlah, saya terima saja, saya ikuti saja walaupun itu salah. Nah, Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mau belajar seperti Paulus, di mana Paulus memilih untuk repot, tujuannya adalah memberitakan firman Tuhan. Begitu juga kita. Jika kita memang memilih untuk repot, memberitakan sebuah kebenaran, maka itu diizinkan Tuhan. Tujuannya adalah supaya anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang semakin dewasa, kemudian anak-anak juga tumbuh menjadi anak-anak yang semakin mandiri. Oke anak-anak, jadi belajarlah anak-anak bisa berpikir untuk dampak yang akan terjadi ketika kalian memutuskan segala sesuatu. Kalau memang tujuannya kalian menerima sebuah keputusan itu supaya kalian gak mau repot, nah ayo kita sudah belajar mandiri loh, karakter mandiri. Harusnya sebagai anak-anak yang sudah belajar karakter mandiri, kalian sudah tahu mana yang baik dan yang benar, mana yang harus dipertahankan, mana yang tidak harus dipertahankan. Jadi dari firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, yaitu ketika kita memang posisi benar tetapi kita diminta untuk diam,
anak-anak di sini harus berani mengungkapkannya. Walaupun nanti ujungnya kalian tidak disukai, tapi ingatlah Tuhan selalu menyertai kita. Ya, jadi belajar untuk mau repot, untuk melakukan mana yang benar, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, karena tujuannya itu semuanya adalah supaya anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi anak-anak yang lebih mandiri. Bisa ya, tidak nurut hanya sekedar ya sudahlah, daripada nanti saya kesusahan, daripada nanti saya tidak punya teman, saya nurut aja walaupun itu salah. Tidak boleh ya, tidak boleh kita seperti itu. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan yang harus mampu menjadi dalam kehidupan kalian tuh harus jadikan hidup kalian itu teladan buat orang-orang ya. Jadi biarlah kita meneladani kehidupan Paulus, di mana Paulus memilih mau repot. Tujuan dia adalah supaya dia bisa mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mau repot menyatakan sebuah kebenaran, maka secara tidak langsung kita sudah bisa menjadi teladan buat orang-orang. Melalui kehidupan kita, kemuliaan Tuhan boleh terpancar. Bisa ya? Kami yakin anak-anak kelas 8 pasti semuanya bisa memilih untuk mau repot, asalkan itu untuk menegakkan sebuah kebenaran. Ya, pertahankan jika kamu benar. Jangan takut untuk tidak disukai, jangan takut untuk tidak disenangi, tetapi kuncinya adalah itu yang kamu lakukan adalah sebuah kebenaran. Kamu sedang mempertahankan sebuah kebenaran, maka kamu diwajibkan harus mau repot. Minta Tuhan untuk tolong kamu sehingga apa anak-anak? Sehingga kalian semua bisa tumbuh menjadi anak-anak yang semakin dewasa, semakin mandiri di dalam Tuhan. Oke, pada buku saat teduh anak-anak itu nanti tolong dituliskan tanggal pada hari ini ya, yaitu Senin tanggal 1 Februari tahun 2021. Jika sudah, sekarang kita mau tutup di dalam doa, kita akan belajar. Let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah Tuhan ketika kami memilih sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan, kami berani mempertahankannya, bukan karena kami sekedar mau repot, tetapi kami mau tumbuh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mandiri di dalam Tuhan. Bapa, bantu kami setiap keputusan yang kami ambil itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, pada hari ini kami mau berdoa untuk kegiatan belajar kami yang masih dilakukan secara daring. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak, membantu mereka boleh mengikuti proses belajar yang dilakukan secara daring. Penuhi mereka dengan hikmat Tuhan sehingga mereka tidak mengalami kesulitan apapun dalam memahami setiap materi pembelajaran. Berkati orang tua mereka supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kemampuan boleh mendidik anak-anak selama proses pembelajaran dilakukan secara daring. Kami juga berdoa Bapa untuk keadaan ini, biarlah Tuhan memampukan pemerintah untuk boleh mengatasi masalah ini Tuhan, sehingga kami anak-anak Mawar Saron semuanya SMP boleh bertemu dalam kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi di sekolah ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk menerima siswa baru secara khusus, kami bawa ke dalam doa kami supaya Tuhan yang mengirimkan anak-anak yang boleh kami didik di tempat ini boleh mengenal Engkau, boleh semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mengirimkan anak-anak tersebut yang boleh bersekolah di Mawar Saron School ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan semua doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya anak-anak belajar ya. Tetap semangat belajarnya, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. See you.